Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Danita. Hari ini kita akan belajar tentang revolusi bumi, rotasi bumi, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Simak baik-baik ya videonya. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat menuju ke arah timur. Lamanya proses rotasi bumi bisa disebut dengan kala rotasi yang membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 1 detik. Proses perputaran bumi pada porosnya tidak akan terasa. Karena apa? Karena terdapat gaya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun disebut dengan kala revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi memiliki dampak. Apa sih dampak dari rotasi bumi dan revolusi bumi? Akibat dari rotasi bumi, yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang dan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, ada gerak semu harian matahari. Nah, kalian pasti berpikiran, kalau matahari itu mengelilingi bumi kan? Yang sebenarnya terjadi adalah bumi mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk planet bumi. Gerakan ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Yang ketiga, ada perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi tertentu. Terdapat 21 bagian bumi yang memiliki waktu yang berbeda. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat. Perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Selanjutnya, ada akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Sadarkah kamu bahwa gejala alam di semesta ini selalu sama setiap tahunnya? Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan di kutub selatan. Yang kedua, ada perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, rasi bintang apa yang kalian ketahui? Biasanya, rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Biduk, Scorpio, Leo, dan lain sebagainya. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Yang ketiga, ada gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi
utara, yaitu pada tanggal 22 Desember sampai tanggal 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, yaitu tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Desember. Hal ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses rotasi dan revolusi bumi. Bagaimana sih prosesnya? Proses rotasi bumi secara umum artinya perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarang berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan jarum jam. Arah rotasi ini mengakibatkan banyaknya dampak pada rotasi bumi yang dapat kita rasakan di bumi. Salah satu di antaranya adalah kita bisa merasakan malam dan siang. Meskipun panjang malam dan siang pada satu tempat akan semakin melambat karena dipengaruhi dari gaya gravitasi bulan. Perlambatan gerak gravitasi bulan dapat kita lihat dari lambat satu hari sebanyak 1,7 milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Nah, yang selanjutnya ada proses revolusi bumi. Bumi tidak berhenti menjalani revolusi. Proses revolusi bumi terjadi dalam durasi panjang yang diingat sebagai tahun. Bumi membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk satu kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Dalam proses revolusi bumi, lokasi bumi tidak tetap. Ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan, yaitu jatuh pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian akan kelihatan arah datangnya sinar matahari tidaklah tetap. Pada tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari balik lagi ke khatulistiwa, dan pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis balik selatan. Rotasi bumi dan revolusi bumi ada manfaatnya loh. Apa sih manfaat dari revolusi bumi dan rotasi bumi? Manfaat dari rotasi bumi yaitu 1. Adanya pergantian siang dan malam. Dari dampak-dampak atau akibat dari rotasi bumi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita melihat salah satu manfaat dari rotasi bumi, yaitu adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu. Manfaat selanjutnya adalah terjadinya perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mengapa perbedaan waktu sebagai manfaat? Ya, karena hal ini secara tidak langsung berdampak pada berbagai hal-hal yang disebutkan. Misalkan, adalah sistem komunikasi dan transportasi. Sistem komunikasi dunia menggunakan teknologi serba canggih. Sistem komunikasi tersebut akan dapat digunakan dengan maksimal dan kualitas bagus ketika penggunaannya bergiliran. Apabila tidak ada perbedaan waktu, maka semua wilayah di bumi mengalami siang hari dan malam hari secara bersamaan. Ketika semua orang memanfaatkan sistem informasi pada jam sibuk, mungkin akan terjadi trouble karena over dalam penggunaannya. Demikian halnya dengan transportasi.
Jika semua wilayah mengalami siang hari, maka apa yang terjadi dengan jadwal penerbangan internasional? Hal ini benar-benar bisa membuat penjadwalan menjadi kacau. Manfaat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Mengapa adanya gerak semu harian matahari dijadikan sebagai manfaat? Ya, tentu saja karena hal ini bisa dijadikan patokan dalam penentuan waktu harian. Sebelum adanya jam, penentuan waktu menggunakan posisi matahari dan juga bayangan benda. Jika bayangan benda lebih panjang, maka hal ini menandakan bahwa waktu malam akan segera tiba. Selanjutnya, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelum kita membahas gerhana matahari dan gerhana bulan, apa sih yang disebut dengan gerhana? Gerhana adalah peristiwa tertutupnya semua objek yang disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlihat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Contohnya ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan berukuran lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 381.100 km dari bumi telah lebih dekat. Adapun jenis-jenis gerhana matahari, yang pertama yaitu gerhana total, yang kedua ada gerhana sebagian, yang ketiga ada gerhana cincin, dan yang keempat ada gerhana hibrid. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana bulan. Apa sih gerhana bulan itu? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan, sebab terhalangi oleh bumi. Jenis-jenis gerhana bulan yang pertama yaitu gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan sebagian, yang ketiga gerhana bulan penumbra.